Media asing soroti kemampuan Korps Hiu Kencana kapal selam Indonesia terbaik. Korps Hiu Kencana Indonesia sedari tahun 1959 sudah mengoperasikan kapal selam. Kapal selam yang dioperasikan Korps Hiu Kencana Indonesia saat itu berjenis Swiss K Class dari Uni Soviet. Indonesia sengaja membeli kapal selam untuk Korps Hiu Kencana demi mendukung kampanye militer merebut Iran Barat dari tangan Belanda. Saat itu Indonesia mempunyai 12 unit kapal selam. Ke-12 unit itu dinamai dengan senjata pewayangan macam Alugoro, Arda Dedali, Naga Rangsang hingga Pasopati. Misi-misi Korps Hiu Kencana Satuan Kapal Selam Indonesia dalam Trikora cukup mendebarkan. Misi paling utama mereka ialah menenggelamkan kapal induk HRMS Karel Dorman. Kemudian mereka juga diharuskan menyusupkan pasukan khusus ke pesisir pantai Irian Barat. Infiltrasi ini tak akan berhasil bila kapal selam Indonesia tak ada. Misi yang paling mencengangkan dari Korps Hiu Kencana tentu saat mencegat armada Inggris yang hendak ke Malaya dalam konfrontasi Dwi Kora. Tujuannya ialah menjatuhkan mental para pelaut Inggris belum berperang sudah sewar, ditakut-takuti kapal selam Indonesia di tengah laut. Apa yang ada di zaman dahulu belum tentu terulang sekarang karena miris sekali Indonesia cuma punya 4 unit saja kapal selam. Media asing dan diplomat kemudian menyoroti kemampuan kapal selam Indonesia saat ini. Bagi dari diplomat, Indonesia membutuhkan kapal selam yang besar dan canggih. Apa yang dimiliki sekarang jelas tak cukup. Untuk mengoptimalkan semua tuntutan tugas, Indonesia perlu memiliki kapal selam yang besar dan canggih dari yang sekarang dimiliki. Demikian lapor dari diplomat pada 7 Januari 2022. Indonesia diharuskan memiliki kapal selam dengan status ocean going. Juga mampu beroperasi di lautan selama 60 hari berturut-turut tanpa harus isi ulang logistik. Kapal selam harus mampu beroperasi selama 60 hari berturut-turut untuk dapat menyelesaikan misi, demikian katanya. Untuk mendapatkan kapal selam ocean going, Indonesia harus bekerja keras di mana teknologi dan harga kapal selam seperti itu sangat mahal. Kapal selam juga harus dilengkapi rudal anti kapal permukaan. Kapal selam seperti ini perlu memiliki teknologi kunci yang masih viable secara politik dan ekonomi seperti baterai Li-ion, VLF, dan submarine launch ASHM. Demikian katanya. Karena dengan status kapal selam di atas, nantinya Indonesia mampu melaksanakan berbagai misi tempur untuk menjaga wilayahnya. Kapal selam dapat memberikan efek gentar strategis yang lebih besar dibandingkan aset angkatan laut lainnya. Oleh karena itu, ini adalah platform yang sempurna untuk memenuhi tuntutan operasional TNI yang disebutkan di atas mengenai operasi intelijen pengawasan dan pengintaian jarak jauh dan yang lebih penting dalam konteks keamanan saat ini, kemampuan menyerang, papar, dan diplomat. Apalagi didukung pengalaman Indonesia yang sudah 6 dekade mengoperasikan kapal selam menjadi alasan tersendiri. Dan diplomat sampai menyebut Indonesia merupakan negara paling berpengalaman dan terbaik ihwal mengoperasikan kapal selam di Asia Tenggara. Indonesia memiliki kebanggaan sebagai salah satu pengguna dan yang paling berpengalaman dalam mengoperasikan kapal selam di Asia Tenggara sejak 1959. Pengalaman dan nantinya dibekali kapal selam canggih akan jadi perpaduan yang sempurna bagi Indonesia. Selama lebih dari 6 dekade, Korps Hiu Kencana Kapal Selam Indonesia telah menjadi pusat dalam memastikan deteren di seluruh perairan Indonesia. Dan para pemimpin militer serta politik menghargai bobot strategisnya. Aku udah diplomat. Memang Indonesia mengandalkan Korps Hiu Kencana sebagai satuan kapal selam bersifat striking force yang berpengalaman di bermacam operasi tempur sungguhan.